Hai, perkenalkan saya Rio Marojahan Nebaho dengan NIM 2103066126 dari kelas PTNC Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak beserta hubungannya. Yang pertama yaitu pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, kemudian di dalam gizzard secara mekanis dan dihidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, kemudian terdapat empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ akhir saluran pencernaan, yaitu seperti sekum, rektum, dan kolon. Nah, pada bagian inilah terjadi pencernaan. Kemudian pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi PFA, CO2, dan juga CH4. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi yang spesifik sebagai berikut. Yang pertama itu menyimpan glikogen, yang kedua mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, yang ketiga yaitu glucogeonesis, yaitu membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang kedua yaitu pencernaan protein pada unggas, dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida. Kemudian ada proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau yang disebut dengan diaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan diaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan diaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amonia
yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya masuk ke dalam usus kecil yang diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Selanjutnya yaitu proses metabolisme protein pada hati. Di dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola ini bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan butyrifibrio fibrofolsulfat menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk di dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Kemudian yang ketiga yaitu proses pencernaan lemak pada ruminansia dan monogastrik. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh. Tidak terserap dalam rumen melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem lipatik dan ductus thoraxicus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Selanjutnya, pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau yang disebut dengan lambung tunggal, di mana sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsi oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak, lemak bebas, dan gliserol.
Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul kecil yang disebut dengan kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya, proses metabolisme lemak pada hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lebih lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak dan gliserol dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA, dan beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerasasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat mempengaruhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu keterkaitan atau hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang terjadi dalam tubuh ternak, unggas, maupun ruminansia. Keterkaitan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak adalah hasil akhir dari pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA, kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau yang disebut dengan jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan menjadi 3 cara, yaitu yang pertama adalah asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua yaitu asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Dan yang terakhir yaitu asam amino non glukogenik dan non ketogenik diaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O, seperti halnya karbohidrat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.